warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan-pendekatan dalam Teori Pendidikan yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali AR dengan stambuk A11119046. Baik, pendidikan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu pendidikan sebagai praktik dan kedua, pendidikan sebagai teori. Pendidikan sebagai praktik berarti bahwa seperangkat kegiatan atau seperangkat aktivitas yang dapat diukur dan dapat diamati dengan tujuan untuk membantu seseorang untuk mengubah perilaku. Yang kedua adalah pendidikan sebagai teori, yaitu seperangkat pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, mengontrol berbagai gejala dan kejadian dalam dunia pendidikan, baik bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan secara empiris maupun dari hasil pemikiran secara mendalam untuk memahami konteks pendidikan secara lebih luas. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sinta Indra Dewi, stambuk A1119051. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dari kedua pendapat mengenai pendidikan di atas memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Praktik pendidikan seyogianya berlandaskan pada teori pendidikan. Demikian pula teori pendidikan seyogianya bercermin dari praktik pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam praktik pendidikan dapat mengimbas pada teori pendidikan. Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan pun dapat berdampak dalam praktik pendidikan. Terkait dengan upaya mempelajari pendidikan sebagai teori dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama, pendekatan sains, yang kedua, pendekatan filosofi, dan yang ketiga, pendekatan religi menurut Uyoh Saduloh 1994. Perkenalkan, nama saya Feni, stambuk A1119049. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai teori pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan sains. Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Cara kerja pendekatan sains ini dalam pendidikan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah yang ketat baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif sehingga ilmu pendidikan dapat diiris-iris menjadi bagian-bagian yang lebih detail dan mendalam. Melalui pendekatan sains ini, kemudian dihasilkan sains pendidikan atau ilmu dengan berbagai cabang seperti yang pertama, sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi dan manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, evaluasi pendidikan, dan bimbingan dan konseling. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata, yang hanya terbatas pada pengalaman dalam pendidikan, akan muncul masalah-masalah yang lebih luas, kompleks dan lebih mendalam yang tidak terbatas oleh pengalaman individu dan faktor-faktor yang mungkin dapat dijangkau oleh sains. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan manusia dan nilai sebagai pandangan hidup. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan fakta, namun pembahasannya tidak bisa dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam. Baik, saya Tuti Alwia, stambuk A1111950 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu cara kerja pendekatan filsafat dalam pendidikan dilakukan melalui metode berpikir yang radikal, sistematis, dan menyeluruh tentang pendidikan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 model. 1. Model filsafat spekulatif, 2. Model filsafat preskriptif, 3. Model filsafat analitik. Filsafat preskriptif berusaha untuk menghasilkan suatu ukuran atau standar penilaian tentang nilai-nilai, penilaian tentang perbuatan manusia, penilaian tentang seni, menguji apa yang disebut baik dan jahat, benar dan salah, bagus dan jelek dalam konteks pendidikan.
Filsafat preskriptif memberi resep tentang perbuatan atau perilaku manusia yang bermanfaat. Filsafat analitik memusatkan pemikirannya pada kata-kata, istilah-istilah, dan pengertian-pengertian dalam bahasa. Menguji suatu ide atau gagasan untuk menjernihkan dan menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan secara hati dan cenderung untuk tidak membangun suatu mazhab dalam sistem berpikir. Saya Tiara Hapsari, nomor sambuk A1111941, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Tuti Alwia. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat, diantaranya idealisme, materialisme, realisme, dan pragmatisme. Ismaun tahun 2001. Aplikasi aliran-aliran filsafat tersebut dalam pendidikan kemudian menghasilkan filsafat pendidikan yang selaras dengan aliran-aliran filsafat tersebut. Filsafat pendidikan akan berusaha memahami pendidikan dalam keseluruhan, menafsirkannya dengan konsep umum yang akan membimbing kita dalam merumuskan tujuan dan kebijakan pendidikan. Dari kajian tentang filsafat pendidikan, selanjutnya dihasilkan berbagai teori pendidikan, diantaranya pertama perennialisme, kedua esensialisme, ketiga progresivisme, dan keempat rekonstruktivisme. Ella Yulailawati tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Nazla Aulia Nurifni, Stanbook A111948. Kali ini saya akan melanjutkan materi teman saya. 1. Perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Selanjutnya, esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum dengan perennialisme. Esensialisme juga lebih berorientasi kepada masa lalu. Selanjutnya, eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia. Apa pengalaman itu? Perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani, Stambuk A111194045. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu progresivisme, menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik. Variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Selanjutnya, rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme. Rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Tamra, Stanbook A1111944. Saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan religi. Pendekatan religi yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan
yang berlandaskan kepada ajaran agama, yang di dalamnya berisi tentang keyakinan atau nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sumber tujuan. Cara kerja pendekatan religi berbeda dengan pendekatan sains maupun filsafat. Cara kerjanya berpatokan terhadap akal atau ratio. Titik tolaknya pendekatan religi yaitu keyakinan atau keimanan. Pendekatan religi ini tujuannya yaitu meyakini seseorang untuk mempercayai sepenuhnya kepada apa yang telah diajarkan oleh agamanya. Habis itu kita mengerti, bukan sebaliknya. Baik, nama saya Ahyar, stambuk A111-19047. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Terkait dengan teori pendidikan Islam, Ahmad Tafsir 1992 dalam bukunya Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam mengemukakan dasar ilmu pendidikan Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan akal. Al-Quran diletakkan sebagai dasar pertama dan hadis Rasulullah SAW sebagai dasar kedua. Sementara akal digunakan untuk membuat aturan dan teknis yang tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utamanya, atau Al-Quran dan hadis, yang memang telah terjamin kebenarannya. Dengan demikian, teori pendidikan Islam tidak merujuk pada aliran-aliran filsafat buatan manusia yang tidak terjamin tingkat kebenarannya. Perkenalkan, nama saya Alfandis, Tambuk A111171083. Baiklah, saya akan membacakan materi kelompok saya, yaitu tentang tujuan umum pendidikan Islam. Pada tahun 1992, Ahmad Tafsir merumuskan tentang tujuan umum pendidikan Islam, yaitu Muslim yang sempurna dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki jasmani yang sehat, kuat, dan berketerampilan. 2. Memiliki kecerdasan dan kepandaian dalam arti mampu menyelesaikan secara cepat dan tepat, mampu menyelesaikan secara ilmiah dan filosofis, memiliki dan mengembangkan sains, memiliki dan mengembangkan filsafat, dan yang ketiga, memiliki hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan memiliki hati yang berkemampuan dengan alam gaib. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dengan memadukan ketiga pendekatan di atas yang terintegrasi dan memiliki hubungan komplementer saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan semacam ini biasanya disebut pendekatan multidisipliner. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.